Oke, selamat datang di presentation one tech yang ke-9 ya. Di sini gue bakal jelasin konsep yang namanya foreground, middle ground, background atau disingkatnya FG, MG, BG ya. Nah, di sini sebenarnya ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu ada foreground, yaitu bagian depannya, habis itu ada middle ground, bagian yang ada di tengah, habis itu ada horizontal line untuk misahin mana sih ground levelnya, nah, high levelnya tuh di mana. Habis itu ada juga background, yaitu objek yang di belakang gitu. Nah, konsepnya semakin dia ke depan, semakin dia hitam di represent thumbnailnya gitu. Semakin dia ke belakang, dia bakal lebih abu-abu. Makin ke belakang lagi, lebih abu-abu lagi. Terus sampai paling mentoknya putih. Tapi apakah harus mentok di putih? Nggak selalu gitu ya. Nah, kurang lebih cara makainya kayak gini. Nah, kalian bisa lihat kan, nah, ini pecah sekali tapi ya. Ini menggambarkan depth yang berbeda-beda, padahal objek objek siluetnya tuh semua sama gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, jadi ini yang jadi foregroundnya, ini yang jadi middle groundnya nih, middle ground nih. Habis itu ini udah jadi background. Terus kalian bisa lihat efek di mana gunungnya tuh makin ke belakang dia makin mudar gitu. Jadi kayak memberikan ilusi jarak yang sangat jelas. Ya, ilusi jaraknya diciptakan datang dari aerial perspektif atau istilahnya gue sering sebut fog sih, kabut gitu. Nah, ini contoh thumbnail yang kemarin ya, yang di present-present ke-8 ya. Nah, bakal diimplement kayak gini. Ini dengan bikin shape-shape begini aja sudah bisa merepresent ide kalian dengan sangat cepat gitu ya. Nah, terus ini gue bakal nunjukin berbagai foto dan sampel ya untuk diobservasi. Di mana sih letak foreground, middle ground, backgroundnya. Nah, ini yang merah ini merepresent foreground gitu. Habis itu di sini ini merepresent middle groundnya. Tapi ini sebenarnya bisa jadi foreground juga sih. Nah, di sini middle ground juga. Nah, barulah backgroundnya tuh antara gunung, ininya, atau langit gitu. Dan kalian bisa lihat, semakin ke belakang, dia semakin foggy, semakin memudar gitu ya. Nah, di contoh ini juga ya, kayak gitu. Gunungnya tuh sampai sampai biru banget, sampai foggy banget ya. Gitu. Terus selain ada perspektif ya, semakin dia jauh, semakin dia mengecil gitu. Nah, habis itu ada juga contoh yang lain ini. Nah, ini kan one point perspektif ya. Nah, tapi terpisah kan nih warnanya nih. Dari yang ininya jelas, terus di sininya berkabut gitu. Makin gedung belakang lagi makin berkabut lagi. Contoh lain lagi yang kayak gini. Ini bisa jadi middle ground, bisa jadi foreground. Dan ingat ya, foreground itu nggak selalu harus ada gitu. Yang biasanya harus ada tuh middle ground sama background gitu. Dan biasa karakter itu bisa ditaruh di most of the time itu ditaruhnya di middle ground gitu. Jadi foreground juga sebenarnya bisa, cuma jadi kayak mau selfie gitu. Jadi background juga bisa, tapi dia jadi background karakter karena terlalu kecil gitu, terlalu insignifikan posisinya. Jadi kebanyakan focal point karakter itu datangnya dari middle ground nih, gitu. Oh, kalau kayak gini jadi raksasa ya. Nah, ini menciptakan scaling juga ya. Tuh. Nah, scaling nanti apa? Mungkin di kedepannya aja. Tuh. Nah, ada juga ini contoh lain lagi kota Eropa lah ya ini. Nah, dipisah dengan foreground, middle ground, background. Nah, kalian bisa lihat jaraknya itu ini kan terpisah nih. Jadi ada sedikit foggy gitu. Tapi karena ini jaraknya dekat, foggy-nya nggak terlalu banyak gitu. Ini juga masih dekat kan. Jadi cukup foggy, cukup memberikan jarak, tapi nggak se nggak se nggak sepudar ini gitu. Atau nggak sebudar ini. Tuh. Oke, lanjut lagi. Ini contoh-contoh yang lain nih ya. Gunung dia makin depan dia makin hitam, makin ke belakang dia makin foggy seperti ini. Ditambah lagi, ini contoh gambar gua. Nah, ini horizontal line-nya ditentukan untuk menentukan ground levelnya di mana sih gitu. Eye levelnya tuh di mana sih? Karena ini gua mau kameranya miring dikit ya gitu. Jadi gua horizontal line-nya tuh di
di ya dimiringin juga gitu. Terus ini breakdown dari foregroundnya, ini ini yang hijau merepresent middle groundnya, habis itu yang sisanya ya jadi background gitu. Dan bisa bertingkat ya, kayak ini background satu, ini background dua, ini background satu, nah, kayak gitu. Terus ini juga bertingkat, ada yang kolamnya, ada yang groundnya, ada yang ini. Jadi bisa misahin gini tuh sangat penting ya untuk nanti bikin karakter dengan background kayak gitu. Nah, contoh lain di gambar gua ya kurang lebih seperti ini. Foregroundnya, nah foreground biasanya karena ada efek bokeh ya, bisa aja di blur ya, di blur kayak gini. Tapi bisa juga enggak sih gitu ya. Nah, semakin dia ke belakang, semakin dia foggy kayak gitu. Jadi foggy itu tuh kayak ngedorong objeknya jadi ke belakang. Salah satu caranya aja ya, nggak selalu harus kayak gitu juga ya, kayak gitu. Oke, segitu aja untuk presentation kali ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Bye bye.